Kemarin gue bikin vlog masalah guru gembul dan gue udah memprediksi nggak lama nih guru gembul nih bakal diserang nih. Guru gembul tuh bakal dibilang tuh akidahnya tuh sesat, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalah segala macem. Gitu ya. Waktu guru gembul datang ke Robitul Alawiyah, itu tuh skor Afrika ya. Kalau boleh gue bilang tuh 30-0 lah tuh ya. Nggak ada ini apa segala macam. Cuman ada di akhir-akhir itu tuh guru gembul tuh cuman ngomong masalah statistik ya. Kalau misalnya rata-rata 100 tahun itu tuh ada 4 generasi gitu ya. Kalau 1400 dibagi 100 itu kan 14,5 gitu ya sampai sekarang. 14,5 tuh dikali 4 itu tuh sekitar 56 ke atas gitu sampai 70. Dia ngomong masalah statistik. Akhirnya tuh si Fikri Sahab sama Ustadz Ganteng itu tuh ngomong, oh berarti narkoba yang J1 itu batal semua dong, berarti yang ini semua. Berarti kan dia tahu tuh, dia ngerti tuh ada narkoba bener-bener cucunya Nabi, yang orang Jordan itu haplogrupnya beda dengan haplogrupnya dia. Berarti tuh dia udah tahu gitu. Dan akhirnya tuh mantunya Habib Cabul tuh memberikan komentar, Alhamdulillah dengan Habib Fikri Sahab itu tidak terpancing emosi, dengan Ustadz Wafi itu tidak terpancing, bukan terpancing emosi, dia itu otak, kalah data, kalah narasi, kalah semua-muanya. Cuman terakhir-terakhir guru gembul itu bikin blunder doang di masalah statistik. Bukan blunder sih kalau menurut gue, dia kan ngomong masalah statistik ya. Kalau misalnya per 100 tahun itu ada 4 generasi gitu. Jadi kalau misalnya 14,5 abad itu kan dibagi 100 kan 14,5. 14,5 dikali 4 ya sekitar 56-an lah. Akhirnya tuh digoreng lah. Bahwa keturunan Raja Jordan itu adalah yang ke-41. Saya adalah yang kesekian, kayak yang sekian. Malah ada lagi tuh Habib gila. Bapak saya tuh lahir tahun 1911. Saya lahir 1975. Jadi 100 tahun itu tuh cuma ada 2 generasi gitu. Lah dia tahun 1975 emang dia kagak punya anak gitu ya, dia kagak punya anak. Akhirnya itu Fikri Sahab tuh ngomong rata-rata per generasi itu adalah 30,7. Kalau misalnya 30,7 dibagi 100 berarti kan 33/3% kan ya. Harusnya tuh tetap 33,3 itu tuh kalau misalnya dikali 14,5 tuh angkanya tuh di atas 40 ke atas. Kalau misalnya di average rata-rata, gue ngomong teknis banget lah. Nah nggak usah didengerin lah kayak gitulah. Jadi intinya tuh ya, Wafi sama Fikri Sahab itu tuh kalah data, kalah informasi, dan kalah segala-galanya, dan kalah bener. Emang yang namanya orang bener tuh mau diapain juga pasti bener gitu loh. Apa yang guru gembul ngomongin itu tuh, kenapa ada sentimen-sentimen begini gara-gara ada sebagian dari kalangan habaib itu merasa punya privilege dan akhirnya itu merendahkan kaum pribumi, merendahkan kiai pribumi. Itu bener kenyataan. Ini bukan masalah adu domba gitu loh. Ini masalah begini doang nih. Ini kita nih sayang sama Nabi, sayang sama cucunya Nabi. Ngeliat kelakuan itu tuh, kelakuan Nabi tuh di luar Nurul tuh, kita tuh nggak bisa komplain dulu. Oh, gue mau komplain dia cucu Nabi. Pas kita tahu dia bukan cucu Nabi, anjing nih, bangsat nih orang nih, gila nih ngebohongin gue. Jadi kan enak keki gitu. Wajar lah kalau misalnya itu ada perasaan sentimental gitu ya, ada perasaan pengen ngusir dia itu dari bumi pertiwi. Bahkan sekarang tuh ada yang menggaungkan, ayo kita desak DPR bikin RUU untuk pemulangan imigran Yaman gitu loh. Dulu bangsa Belanda aja itu akhirnya kan dideportasi ya, kecuali bangsa Belanda tuh yang udah nikah sama orang Indonesia gitu, jadi nggak bisa dideportasi ke sono gitu. Kayak ada tuh kakak sepupunya bapak gue tuh namanya Cang Atin kalau nggak salah tuh, nikah sama orang Belanda ya, orang Belanda, karena mamanya tante Dex itu orang Belanda itu udah nikah duluan sama orang Indonesia, makanya nggak dideportasi gitu. Tapi kalau misalnya Belanda murni ya dideportasi gitu, termasuk kayak ibunya Martin Paes tuh yang lahirnya di Kediri tuh ya, akhirnya itu tetap kan
Makanya sekarang ada ngomong satu Martin Paes itu tuh lebih baik daripada Balawi dengan seisinya sedunia gitu. Ya iyalah bener lah gitu, karena membuat buat bangga orang-orang Indonesia ya, gila loh. Kalau nggak ada Martin Paes tuh udah berapa kosong tuh kemarin. Ya gue jadi ngomongin bola. Balik lagi lah ke guru gembul gitu ya. Jadi sekarang guru gembul itu tuh fitnah gitu ya. Akidahnya tuh bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Masa Tuhan itu tidak bisa diilmiahkan gitu ya. Maksud guru gembul gini ya, konsep Tuhan itu tuh ntar nih gini, kan Rasulullah juga pernah ngomong ya waktu sama sahabat-sahabatnya Nabi gitu ya, kamu mikirin masalah Tuhan gini, akhirnya ujung-ujungnya pasti ntar kamu mikir gini deh, siapa yang menciptakan Tuhan tuh anaknya siapa ya? Udah stop, lu nggak bakalan bisa, karena Tuhan itu tuh mutlak, kita itu yang nisbi gitu maksudnya gitu loh, nggak bisa diilmiahin. Nep masa kayak gitu ya, kagak ngerti gitu. Emang bener kata Pak Kiai, bener kata Gus Fuad itu ya, orang bijak itu tuh nyari bener sama salah gitu ya. Tapi kalau bajingan itu tuh nyari menang nyari kalah gitu ya. Kalau gue lihat mah kemarin mah waktu guru gembul datang itu kayak itu kandang musang diacak-acak singa itu, diobrak-abrik semuanya, pada bengong aja kayak orang PA. Ya berdebat kagak ada yang berdebat gitu. Pas dia ngomong begini, salah aja ngomongnya. Pas guru gembul ngomongin masalah data, wah kamu tuh kena dilema trap gitu. Enggak, ini datanya kagak ada. Ya berarti kalau datanya nggak ada, nasab ini nggak usah ditulis. Berarti nasab ini cacat, nasab ini tuh nggak bisa diilmiahin gitu. Kerennya gitu ya. Nah, akhirnya tuh Anip Al-Atos tuh ngomong tuh kemarin tuh, memframing lagi bahwa Ustadz Wafi dan Ustadz Fikri Sapi itu nggak kepancing, bukan nggak kepancing, itu kalah data intinya kayak gitu ya. Nah udah gitu tuh seorang Anip Al-Atos tuh yang ngomong bahwa pribumi adalah milik dia gitu, bahwa kita itu adalah, dia itu majikan kita apa segala macam begini. Emang nih manusia ini manusia bangsat kalau gue bilang ya. Manusia itu tuh jago ngomong, jago ngebacot, jago bikin framing sono, bikin framing sini gitu. Emang susah kalau ngelawan orang kayak gini nih. Mestinya kalau orang kayak gini nggak usah didengerin lagi kalau menurut gue kayak begitu. Dia ngomong kan marah-marah tuh ya, Marsanda nyanyi sekarang orang bercadar joget-joget di depan kamera, orang berhijab joget-joget di depan kamera, kita mesti revolusi akhlak, takbir. Dia joget-joget, anjing kan orang kayak gitu. Mulut sama kelakuannya tuh kagak sama, masa mesti diikutin gitu. Udahlah sekarang mah kalau dia ngomong, dia ngebacot, nggak usah didengerin lagi, sampah gitu loh. Sekarang guru gembul tuh udah berani datang, unpredictable, di luar prediksi kita semua. Dia nggak menyatakan bahwa dia itu pro Kiai Imad, dia itu segala macam. Dia cuma menyampaikan kebenaran doang. Ini loh kebenaran menurut versi gue, ini loh ilmiah versi gue, ini loh yang ini versi gue gitu. Ini gue ngomong kayak begini, ini ngomong pakai bahasa sederhana ya. Jadi emang nggak semua orang kan bisa mencerna bahasa-bahasa planet ya. Jadi gue ngomong sesimpel-simpelnya, semudah-mudahnya, mudah-mudahan bisa dimengerti tuh bagi anak-anak tongkrongan. Soalnya yang paling rawan kena begini kan anak-anak yang api. Iya yang kayak begitu, loyalitasnya tinggi. Nih kalau anak tongkrongan gitu ya, loyalitasnya tinggi, semuanya tinggi, nyawa aja dipertaruhkan. Nih orang-orang kayak begini nih yang bakalan jadi tuh, kalau misalnya ngebela habaib tuh tanpa ilmu tuh, dia rela ngorbanin nyawanya. Mudah-mudahan aja dengan gue menyampaikan kayak begini bisa keterima sama anak tongkrongan. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata nih yang bener nih kayak begini nih, yang salah kayak begini gitu loh. Jadi kalau misalnya disuruh dia buat jihad, bela kiai, bela habaib, kayak ledik. Orang dia pengen ngancurin kiai, orang dia pengen ngerendahin kiai, orang dia pengen nyari menang kalah, bukan nyari pembenaran. Kalau dia nyari pembenaran nggak kayak begitu gitu loh. Ya udah gitu aja dari gue, Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.